Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di mata kuliah digital marketing. Saya akan mengawali dengan pembahasan tentang pengantar bisnis dan pengantar e-commerce ya. Perkembangan teknologi itu telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ke dalam bidang ekonomi. Ini zaman konvensional yang dulunya bergantung kepada proses manual fisik, kini secara bertahap telah beralih ke era yang serba digital, yang tentunya lebih efisien dan lebih cepat. Dan ini diawali dengan pada saat kita mengalami yang namanya wabah pandemi COVID ya. Karena pada saat itu kita dituntut untuk tidak kemana-mana dan semua ya, aspek ekonomi, pendidikan, dan lain-lain ini mau tak mau dilakukan secara digital. Oke, saya mulai dengan yang namanya definisi e-business. Nah, e-business ini hampir sama dengan e-commerce. Nanti akan kita bahas apa perbedaan dari e-business dan e-commerce ya. Nah, e-business adalah kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transaksi bisnis, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola operasi bisnis. Di e-business ini mencakup kegiatan-kegiatan termasuk semua kegiatan-kegiatan ekonomi, apakah itu transaksi ataukah itu pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam lingkup e-business. Jadi e-business ini aspek operasionalnya meliputi B2B. B2B itu business to business, di mana transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian B2C, transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen. Dan kemudian ada lagi C2C, yaitu transaksi antara konsumen dengan konsumen yang lain. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian dari e-business ini dapat kita rasakan bahwa adanya peningkatan efisiensi, di mana e-business dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aspek bisnis. Dan kemudian dengan e-business juga kita dapat meningkatkan jangkauan pasar yang memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan satu kali klik. Kemudian biaya dalam e-business ini otomatis juga bisa dapat mengurangi biaya operasional dalam meningkatkan profitabilitas. Dan e-business ini juga dituntut untuk bisa berintegrasi dengan layanan-layanan ekonomi lainnya, bisa dengan perbankan, logistik ya. Logistik itu seperti kurir dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu definisi e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah kegiatan transaksi jual beli produk ya, atau jual beli jasa yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, e-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa dari penjual secara online, dan tentunya tanpa harus bertemu secara fisik atau tatap mata seperti pasar-pasar yang sifatnya konvensional atau tradisional. E-commerce ini merupakan proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk atau jasa secara online
yang juga melibatkan yang pertama yaitu adanya transaksi secara online di mana pembelian dan penjualan produk dan jasa dilakukan semua secara online. Selain transaksi online, pembayaran pun dilakukan dengan cara pembayaran online. Nah, ini tadi pada slide sebelumnya, makanya saya jelaskan adanya integrasi dengan layanan-layanan pembayaran seperti perbankan ya atau produk-produk e-wallet. Kemudian juga terintegrasi dengan namanya pengiriman produk atau logistik ya. Dimana apabila kita memesan suatu produk, nah kita tidak saja memerlukan dana sebagai pembayaran, namun kita juga memerlukan namanya logistik. Logistik ini dalam artian suatu jasa yang menyediakan layanan bagaimana barang yang dihasilkan ya oleh produsen dapat sampai ke konsumen melalui integrasi secara online ya. Apakah itu ada namanya JNT, POS dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk fokus dari e-commerce tentunya yaitu lebih fokus kepada titik berat aspek penjualan dan pembayaran. Contoh platformnya mungkin sudah kalian coba sendiri ya, ada toko online, marketplace, ada juga namanya lelang-lelang digital. Next, kita akan membahas tentang apa sih itu perbedaan utama dari e-business dan e-commerce. Nah, e-business dan e-commerce adalah dua konsep yang terkait namun memiliki perbedaan dalam lingkup dan fokusnya ya. E-business itu pertama lebih luas daripada e-commerce ya. Di sini konsep yang lebih luas yang mencakup semua aspek bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas bisnis ya, yaitu e-bisnis mencakup yang namanya pengelolaan bisnis, komunikasi digital dan transaksi online ya. Nah, di sini e-bisnis merupakan kontrol juga semua operasional penuh kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan secara digital. Sedangkan e-commerce ini dia hanya fokus terhadap yang namanya transaksi jual beli ya. Dia ada transaksi online, pembelian dan penjualan produk secara online ya, pembayaran dan pengiriman produk. Perbedaan utama antara e-business dan e-commerce yang pertama adalah lingkup ya. Jadi e-business itu memiliki lingkup yang lebih luas ya. Sedangkan fokus e-business pada peningkatan efisiensi produk ya. Efektivitas bisnis secara keseluruhan ya. Sedangkan e-commerce itu fokus kepada transaksi online dan penjualan produk atau jasa ya. Nah, di e-commerce juga adanya semacam interaksi pelanggan digital, namun itu tidak terjadi secara langsung ya. Ya ada semacam delay ya, tidak tatap mata lah maksudnya, tidak seperti pasar-pasar konvensional. Nah, dengan demikian e-business dan e-commerce adalah dua konsep yang terkait tapi masih memiliki perbedaan dalam lingkup dan fokusnya. Oke, sekarang kita akan membahas apa sih manfaat dari e-business dan e-commerce ya. Manfaat pertama yaitu adanya jangkauan global ya. Nah, di sini adanya peningkatan efisiensi ya. Efisiensi itu dimaksud di dalam penggunaan e-bisnis ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, kemudian peningkatan jangkauan dalam hal
e-bisnis itu tidak maksudnya dapat meningkatkan jangkauan bisnis itu ke seluruh dunia, di mana di sini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan mitra bisnis di berbagai negara. Mungkin nggak sih itu terjadi? Ya mungkin. Ya. Sekarang kita bisa namanya apa sih yang terjadi di negara itu hanya beberapa kali klik. Mungkin bisa ngelihat layanan-layanan streaming ya, atau di YouTube kita pengen sih seperti apa sih negara Amerika, mungkin kita bisa tinggal buka YouTube dan mencari searching dengan namanya keyword negara Amerika gitu. Nah di situ akan terlihat bagaimana negara Amerika. Nah itu semua di dalam dunia digital kita bisa mengakses layanan dengan layanan global. Kemudian manfaat berikutnya yaitu dengan biaya yang lebih rendah ya. E-bisnis tentunya dapat mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan profit ya. Nah, kemudian biaya operasional rendah ini kita tidak perlu yang namanya toko fisik ya. Dengan e-commerce atau e-bisnis itu perusahaan tidak perlu memiliki toko-toko fisik, sehingga di sini tentunya dapat menghemat biaya sewa ya, tidak ada biaya listrik dan biaya perawatan. Seperti kita ketahui ya, kalau kita secara konvensional kita harus tahu dulu lokasi-lokasi strategis. Nah, setelah kita dapat lokasi strategis, nah itu bisa kita beli lokasi itu atau kita sewa ya, sewa tempat namanya. Namun setelah kita mendapatkan sewa tempat, kita tentunya harus mengeluarkan lagi namanya biaya-biaya maintenance, contoh biaya listrik per bulan, biaya air, biaya telepon ya. Dan ini dengan dunia digital, teknologi TIC ya, itu kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya yang tadi. Nah kemudian ada lagi biaya tenaga kerja ya. Nah biaya tenaga kerja adalah salah satu biaya yang lumayan bagi pemodal lumayan besar sifatnya. Namun di dalam dunia digital ini ada namanya otomatisasi ya, proses bisnis ya, sehingga dapat membantu perusahaan dan mengurangi biaya tenaga kerja. Misal dengan penggunaan komputer yang sifatnya otomatis ya. Bahkan sekarang sudah ada namanya penggunaan AI yang bisa menggeser tenaga manusia menjadi tenaga yang sifatnya otomatis. Nah, berikutnya yaitu pengurangan biaya pengiriman, di mana e-bisnis dan e-commerce itu dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya-biaya pengiriman. Di sini mungkin seperti kalian ketahui bahwa banyak ya marketplace yang mengirimkan barangnya atau mengeluarkan promo-promo dalam pengiriman barang dengan promo-promo tertentu ya. Banyak contoh seperti ada Tokopedia, ada Shopee, Gojek ya. Itu dia mengeluarkan promo dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian efisiensi tinggi ya. Di sini ya, dengan efisiensi tinggi perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing di pasar. Dan kemudian efisiensi tinggi ini juga dalam hal pengurangan sumber daya ya. Kemudian pengurangan interval waktu yang diperlukan sampai kepada yang namanya peningkatan komunikasi. Kemudian personalisasi karyawan. Di sini artinya itu semacam peningkatan kepuasan pelanggan ya. Nah, itu dilihat dari personalisasi layanan, di mana dapat menghadirkan pengalaman konsumen yang disesuaikan. Contoh, setiap produk yang terdapat dalam marketplace itu kan ada namanya testimoni ya.
Nah, di sini kita bisa melihat tuh testimoninya seperti apa ya. Kalau testimoninya bagus berarti barang itu asli atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian dari personalisasi layanan ini juga ada namanya peningkatan loyalitas pelanggan. Ya. Di sini personalisasi layanan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan loyalitas. Loyalitas ini artinya kesetiaan ya, menjadi langganan ya. Nah, misal ada suatu produk skincare misalnya, oh ternyata saya pakai ini cocok ya. Atau produk-produk medis seperti obat-obatan, oh ternyata saya cocok. Nah, dia akan selalu membeli. Dan ini juga tergantung dari yang namanya strategi marketplace tersebut. Berikutnya yaitu peningkatan penjualan. Ya. Di dalam personalisasi layanan itu dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan. Di mana di sini seorang produsen ya. Kalau kita ingin meningkatkan produk dan kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, kita harus memiliki sesuatu yang beda melalui inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang kita keluarkan. Oke, nah ini adalah contoh-contoh aplikasi sukses ya, e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada Tokopedia. Di sini marketplace terbesar Indonesia dengan 100 juta, ditambah lagi pengguna aktif ya. Kemudian ada lagi Gojek ya, platform layanan on demand dengan 2 juta ya, mitra driver. Mungkin sekarang sudah bertambah. Nah, kemudian dulu ada namanya Ruang Guru ya. Di sini adalah platform edukasi dengan 22 juta ditambah pengguna yang terdaftar, khususnya di bidang edukasi atau pendidikan. Dan kalau kita mau belajar secara online, semua sudah ada secara digitalisasi ya. Oke, berikutnya yaitu bagaimana kita melihat yang namanya dunia digital ini sebagai tren masa depan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada namanya mobil commerce ya, yang kalian miliki masing-masing, yang sekarang ada di kantong kalian ya. Nah, mobil commerce ini bisa melakukan yang namanya semua aktivitas kita ya. Aktivitas mungkin misalnya transaksi mudah menggunakan smartphone kapan saja ya. Selain transaksi, komunikasi ya dan lain-lain. Di dalam mobil commerce itu juga ada namanya semacam kemungkinan kedepannya ya, kita ada voice shopping, yaitu dengan belanja dengan menggunakan perintah suara ya. Seperti dengan ada aplikasi Siri atau Alexa yang akan diprediksi akan dapat meningkat ya. Nah, kemudian saya pernah membaca bahwa sekarang ini 79% itu pengguna smartphone melakukan pembelian online dengan menggunakan perangkat mobile mereka. Nah, bahkan belanja dengan suara itu atau maksudnya dengan mobil commerce ini diprediksi akan mencapai 40 miliar dolar ya pada tahun 2025, berarti tahun ini ya. Nah, kemudian social commerce. Nah, ini penggunaan media sosial di mana para pedagang maupun para pembeli atau para konsumen menggunakan media-media sosial seperti Facebook, apalagi Instagram ya, yang sekarang ramai yaitu TikTok ya. Nah, di sini bisa meng-up ya dari namanya social commerce. Salah satunya yaitu peningkatan penjualan, peningkatan pengalaman pengguna ya, dan peningkatan interaksi.
Salah satu fitur dari social commerce yaitu kita bisa semacam men-tag produk ya, dimana kalau di TikTok itu ada fitur tag produk dan memungkinkan si pengguna ini untuk menandai produk dan membeli langsung dari platform media sosial. Kemudian salah satu keunggulan dari aplikasi TikTok, di situ kita bisa melihat penjual langsung mempraktekkan barang-barang yang dijual. Kemudian fitur berikutnya di e-commerce yaitu ada keranjang belanja ya, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan produk yang ingin dia beli dan melakukan check out dengan lebih mudah. Kemudian berikutnya yaitu pembayaran yang sifatnya online, apakah itu melalui virtual akun, bisa juga GoPay atau kartu kredit dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kita saat ini, terutama dalam tahun 2025 ini, sudah mulai ya dikenal dengan adanya namanya artificial intelligence. Di sini personalisasi dan otomatisasi menjadi semacam andalan ya. Nah, contoh pembelajaran mesin ya, AI dapat itu mempelajari pola dan penggunaan prediksi berdasarkan data-data yang kita berikan atau berdasarkan perintah-perintah yang kita berikan. Ada pengenalan gambar ya, asisten virtual, chatbox dan lain-lain. Contoh kalau kalian dibuka WhatsApp kalian, di situ ada lingkaran biru ya, ada namanya Meta AI dan kalian bisa bertanya apa saja di situ yang belum kalian ketahui. Nggak semua sih ya, tapi ya kalau sifatnya umum itu bisa diketahui. Kemudian big data analysis, di sini bagaimana kita secara digital bisa memahami perilaku konsumen dengan data-data yang diketahui. Data apa itu? Yaitu pertama ada data pelanggan, data pasar, dan data operasional. Kita lihat ya, dalam bulan ini ya, berdasarkan data pelanggan yang kita punya, kebutuhan apa yang perlu kita tingkatkan atau perlu kita kurangi ya. Misal kebutuhan pangan ya, kebutuhan jasa dan lain-lain. Nah, ini bagian dari namanya big data analisis. Nah, berikutnya adalah bagaimana sistem pembayaran yang banyak dilakukan di e-commerce. Yang pertama yang kita bahas yaitu sistem pembayaran dengan transfer bank. Sistem pembayaran transfer bank ini merupakan suatu metode pembayaran di mana dana yang kita miliki ya dipindahkan dari suatu rekening ke rekening orang lain. Nah, biasanya melalui bank atau layanan keuangan digital itu ada beberapa jenis sistem pembayaran transfer. Yang pertama itu manual ya, dari ATM, di mana pengguna secara aktif melakukan transfer dana melalui mesin-mesin ATM. Nah, ada lagi yang sudah lumayan lebih praktis, yaitu dengan menggunakan m-banking, di mana melalui device atau gadget masing-masing dari pengguna yang memiliki akun di bank-bank tertentu itu dapat melakukan transfer ya dari HP ke rekening penjual atau pembeli. Itu tadi transfer bank. Nah, kemudian di yang terbaru ini ya, ada lagi sistem tapi tetap menggunakan sistem transfer bank, namun lebih praktis, yaitu melalui QR code atau yang dinamakan QRIS ya. Ini bahasa praktisnya ya QRIS ya. Nah, bahkan sistem penjualan QRIS ini sampai saat per hari ini itu sudah
lumayan ya, lumayan dalam artian sudah bisa digunakan oleh negara-negara yang selain negara Indonesia. Sempat diprotes juga oleh negara adik kuasa seperti US ya. Mereka menginginkan bahwa sistem pembayaran itu kembali ke kayak Visa, Mastercard ya. Tapi ya kita nggak mau lah diatur-atur oleh bangsa lain ya. Kemudian ada juga pembayaran yang sistem kartu kredit ya. Nah, ini banyak, saya yakin kalian semua sudah tahu ya, di mana sistem pembayaran ini alat pembayaran yang dimungkinkan penggunanya melakukan transaksi itu lebih dahulu dan membayarnya di hari berikutnya kepada penerbit kartu ya. Jadi sistemnya gini, pengguna melakukan transaksi di toko fisik atau toko online ya dengan memasukkan kartu ya. Ada kartu kayak seperti ATM gitu ya. Ada nomor kartu, ada nama, ada tanggal kadaluarsa. Nah, kemudian pada saat dilakukan pembayaran ada namanya suatu proses otorisasi di mana sistem memverifikasi apakah limit kredit itu mencukupi dan valid ya, apakah sesuai apa enggak. Dan kemudian dari pihak bank penerbit kartu itu membayar transaksi ke merchant terlebih dahulu ya. Nah, kemudian pengguna akan menerima tagihan bulanan dan wajib membayar paling tidak minimum dari payment sebelum jatuh tempo. Dia tidak, misal kalian membeli suatu handphone misalnya ya dengan harga 5 juta menggunakan kartu kredit ya. Begitu digesek masuk kemudian pembayaran kalian dari kartu kredit, bank kartu kredit itu membayar ke pedagang itu secara cash langsung 5 juta. Namun dari kalian dapat tagihan kartu kredit itu tidak 5 juta tapi ada jumlah minimum sesuai yang kalian sanggupi pada saat kalian menerima perjanjian di kartu kredit tersebut. Penggunaan kartu kredit ini banyak kartu kredit menawarkan cicilan 0%. Ada bunga ya, ada bunga-bunga tertentu untuk pembelian tertentu. Kemudian dengan kartu kredit banyak ditawarkan juga namanya promo-promo ya. Bahkan ada dapat cashback, diskon, poin reward ya, transaksi tertentu. Saya nggak ngerti juga ya. Sekarang untuk pembelian barang-barang tertentu ya seperti motor yang baru gitu ya, itu kita diarahkan untuk melakukan kredit daripada pembayaran lewat cash, dimana yang kita tahu pembayaran kredit sama cash ini berbeda jauh. Dimana pembayaran kredit kalau cash itu harusnya 20 juta itu sudah lunas, tapi kalau kredit bisa tambah menjadi 25 juta atau lebih. Ini tergantung dari cicilan yang kita sanggupi, lamanya interval waktu yang kita sanggupi. Kemudian dari segi keamanan, kartu kredit ini punya proteksi terhadap berbagai penipuan dan kemudian bisa diblokir apabila kartu kredit tersebut dinyatakan hilang atau dikuasai oleh hacker ya. Tapi penggunaan kartu kredit ini juga ada punya semacam resiko. Pertama, bunganya tinggi. Jika nggak dibayar ya, sisa tagihan akan dikenakan bunga antara 2% sampai 3% per bulan. Jadi kalau mau bikin kartu kredit juga ingat-ingat dulu berapa bunganya, limitnya ya. Jangan untuk gengsi-gengsian lah zaman sekarang tuh. Sekarang bisa bertahan hidup aja sudah syukur lah. Nah, kemudian ada denda telat bayar, di mana ada biaya-biaya tambahan jika membayar lewat dari tanggal jatuh tempo. Nah, kemudian ada namanya juga resiko hutang tanpa pengelolaan yang baik. Kalau sudah kita terbiasakan kartu kredit ini namanya hutang ya.
Jadi kalau kita ngutang, kalau nggak dibatasi limit ya ambruk juga ya. Berikutnya yaitu e-wallet ya. E-wallet ini adalah semacam dompet digital atau aplikasi sistem elektronik ya, yang memungkinkan penggunanya menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi tanpa uang tunai. Di negara kita, contoh e-wallet yang populer seperti ada GoPay, ada OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Ini sudah banyak diterapkan ya, masing-masing merchant. Misal ya di toko A, kalau kita bayar pakai GoPay itu diskonnya lebih gede, ongkirnya lebih gede ya. Pakai OVO ada diskon tertentu gitu ya. Kemudian dengan e-wallet ya, kita juga bisa mengisi saldo dengan istilah top up dari rekening bank atau debit ya, kartu ATM dengan pengguna yang lain. Pembayarannya untuk belanja online ya, bayar tagihan, pulsa, donasi, dan lain-lain. Keunggulan dari e-wallet cepat ya, kemudian aman karena dilengkapi dengan PIN dan OTP. Jadi ingat, kalau kalian ditelepon dengan nomor-nomor tak dikenal, jangan deh diangkat ya, karena sekarang namanya kode-kode OTP banyak dipalsukan. Maksudnya bukan dipalsukan, dihack lah. Berikutnya itu banyak promo ya, promo-promo, cashback, dan e-wallet ini tidak perlu namanya kartu fisik. Berikutnya yaitu pay later. Nah, pay later yaitu metode pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa ya, dan membayarnya di kemudian hari, baik secara full di tanggal jatuh tempo atau dicicil dalam beberapa bulan ya. Cara kerja pay later ini, pertama ada namanya pendaftaran atau verifikasi ya, dan semua ini bisa dilakukan dengan cara online. Pendaftaran verifikasi itu pengguna kita mendaftar di layanan pay later ya, dan kemudian ada proses verifikasi data. Sekarang ada proses verifikasi data sekali, maksudnya dengan mengklik atau kode-kode Anda bukan robot misalnya gitu ya, mengklik gambar-gambar tertentu. Atau ada lagi yang lagi tren digunakan oleh perbankan sekarang, yaitu verifikasi wajah. Nah ingat, verifikasi wajah ini kadang-kadang yang dulunya nggak punya jenggot tiba-tiba sekarang punya jenggot atau kumis, atau ada perubahan dari model-model cukuran rambut. Nah itu kadang-kadang bisa menjadi halangan dalam proses verifikasi wajah. Yang kedua yaitu dalam pay later itu juga ada limit-limit yang diberikan, di mana setelah disetujui pengguna itu akan mendapatkan limit kredit untuk berbelanja. Nah, cara pembayaran sudah kita ketahui bersama, dalam pay later bisa penuh ya, tanpa bunga jika tepat waktu. Ada juga dengan cara cicilan. Dan lagi-lagi di dalam pay later, cicilan ini lebih diprioritaskan ya. Nah, keunggulan dari pay later praktis ya, bisa belanja tanpa uang tunai, kemudian cicilan ringan ya, pilihan tenor juga fleksibel, tidak perlu kartu kredit, dan proses cepat dan instan. Namun pay later ini juga punya resiko ya. Resiko pertama ada bunga dan denda apabila telat bayar. Kemudian pengelolaan keuangan buruk ya, bisa menimbulkan hutang yang menumpuk. Belum selesai bayar yang kemarin, hutang lagi. Nah, kemudian berikutnya bisa juga berpengaruh kepada skor kredit. Baiklah, rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan tugas dari saya untuk pertemuan ini yaitu
mereview artikel ini ya. Maksudnya mereview itu adalah melakukan ringkasan ya, disertai pendapat Anda tentang apa yang menjadi pembahasan di dalam pertemuan yang saat ini kita lakukan. Apabila ada pertanyaan, bisa dilakukan di WA Group mata kuliah digital marketing. Saya akhiri sampai di sini. Mungkin untuk kedepannya, karena ini pas saya kebagiannya di akhir-akhir, sedangkan saya cek di mana, di Star ini masih banyak pertemuan ya. Kita banyak dipotong dengan waktu libur. Jadi untuk efektifnya nanti ada link YouTube berikutnya materi yang akan saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam dimanapun kalian berada. Terima kasih.